Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 4, reguler 1, klaster 2F. Di sini kami akan menyampaikan hasil tugas kelompok kami dari mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha dengan judul materi Konsep Dasar Sistem Pengendalian Manajemen dan Batas-batas Pengendalian Manajemen. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Oki Puspita Sandra sebagai moderator dan pembaca materi. Kemudian ada Christian Abednego Manurung sebagai pembaca materi, dan Manuel Trianta Tarigan sebagai pembaca materi. Materi akan dibacakan dimulai dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Christian Abednego Manurung, kemudian Manuel Trianta Tarigan, dan kembali ke saya. Topik yang akan dibahas adalah yang pertama, konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Kemudian yang kedua, apa konsep dasar yang memberikan kerangka bagi perancangan dan penerapan sistem pengendalian manajemen. Kemudian yang ketiga, mengetahui apa saja batas-batas pengendalian manajemen. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Sebelum membahas tentang pengertian untuk sistem pengendalian manajemen, maka perlu dipahami dahulu beberapa konsep dasar, yaitu sistem pengendalian dan manajemen. Konsep tersebut menjadi acuan dasar bagi pembahasan selanjutnya di modul ini. Satu persatu penjelasan tentang sistem pengendalian dan manajemen. Sistem adalah prosedur melaksanakan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Karakteristik suatu sistem adalah runtut, terpola, terkoordinasi, dan terdiri dari beberapa langkah yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem disusun untuk menyelesaikan permasalahan yang mempunyai karakteristik yang sistematis. Pengendalian. Dalam suatu sistem pengendalian akan ditemukan minimal 4 elemen prosesor pengendalian, yaitu detektor atau sensor, yaitu alat mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi. 2. Asesor atau penilai, yaitu alat untuk menilai signifikansi apa yang sedang terjadi atau peristiwa aktual dalam proses pengendalian. Pada umumnya, yang dilakukan adalah membandingkan apa yang sedang terjadi dengan yang seharusnya terjadi atau standar. 3. Efektor atau pelaksana, yaitu alat yang mendorong perilaku atau tindakan tertentu jika asesor menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan ketentuan atau standar. Elemen tersebut kadang disebut feedback atau umpan balik. 4. Communication network atau jaringan komunikasi, yaitu transmisi informasi dari detektor dan asesor atau asesor dan efektor. Manajemen adalah pimpinan dan dari organisasi dan memiliki hierarki tertentu. Hierarki manajemen adalah pembagian manajemen menjadi beberapa lapisan, dan organisasi adalah sekelompok yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Organisasi yaitu mencapai hasil tertentu. Secara garis besar, hierarki manajemen dibagi menjadi 3 level, yaitu manajemen atas, top manajemen, manajemen tengah, middle management, manajemen level bawah, lower level management. Secara garis besar, fungsi manajemen adalah 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengarahan atau directing, 3. Pengorganisasian ataupun organizing, 4. Penyusunan staff atau staffing, 5. Pengendalian atau controlling, dan 6. Pengambilan keputusan atau decision making. Konsep dasar pengendalian manajemen. Pengendalian adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan
kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat deviasi atau penyimpangan, dan mengukur signifikasi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan. Konsep dasar yang memberikan kerangka bagi perancangan dan penerapan sistem pengendalian manajemen meliputi 1. Komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus-menerus. 2. Pengendalian manajemen yang dipengaruhi oleh manusia. 3. Memberikan keyakinan yang memadai dan bukan keyakinan yang mutlak. Batasan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam organisasi yang berada di antara dua kegiatan, yaitu perumusan atau formulasi strategi yang dilakukan manajemen atas dan pengendalian tugas yang dilakukan manajemen level bawah atau operasional. Berdasarkan batasan tersebut, terdapat 4 langkah dalam pengendalian manajemen, yaitu yang pertama, menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja. Kemudian yang kedua, mengukur kinerja. Dan yang ketiga, membandingkan kinerja sesuai dengan standar. Dan yang keempat, mengambil tindakan perbaikan. Nah, jadi dari kesimpulan materi dari pembahasan kami, sistem pengendalian manajemen adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara melakukan perbandingan atas prestasi kerja agar sesuai dengan rencana awal dan menciptakan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi dari setiap perbedaan yang menyimpang. Kemudian batasan pengendalian manajemen adalah pengendalian terhadap aktivitas manajemen yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian, dan pengukuran kerja. Baiklah, sekian dari penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan akan tersampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan kami juga memohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelasnya cara penyampaian materi kami kepada teman-teman sekalian. Baiklah, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.